Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mu'izatul hasanah yang berjudul menghormati kedua ibu bapa. Seperti yang kita ketahui, menghormati kedua orang tua ialah hak bagi kita sebagai seorang anak. Tapi di era globalisasi saat ini, banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara menghormati, menghargai mereka sebagai orang tua kita. Berbicara tentang menghormati kedua orang tua, mengingatkan saya pada sebuah kisah yang dimana kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah. Pada saat itu ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang dewasa yang hidup bahagia, sejahtera bersama istri dan anak-anaknya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kekayaan, jabatan, kedudukan, bahkan kehormatan semua dimiliki Alqamah. Alqamah rela melakukan apa saja untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tapi sahabat muslim, satu kesalahan Alqamah tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Alqamah telah lupa bahwa Alqamah memiliki seorang ibu, memiliki seorang ayah yang pada saat itu sudah tua renta, memasuki senja usia. Alqamah tak pernah mengunjunginya. Alqamah tak pernah menanyakan bagaimana keadaan mereka. Bahkan Alqamah tak pernah menyisihkan sedikit pun hartanya untuk mereka. Yang Alqamah pikirkan hanyalah istrinya, hanyalah membahagiakan anak-anaknya. Hingga hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bahkan bulan berganti dengan tahun. Alqamah hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan bersama istri dan anak-anaknya. Hingga sahabat muslim, pada suatu ketika hal yang sangat ditakutkan oleh seluruh umat Islam, hal yang sangat ditakutkan oleh seluruh manusia terjadi pada Alqamah. Apa sahabat-sahabat muslim? Ternyata pada saat itu malaikat Israel datang menjumpai Alqamah. Ternyata pada saat itu Alqamah berada di tengah-tengah sakratul maut. Lalu Rasulullah mencoba untuk membimbing Alqamah, mencoba untuk mentalkin Alqamah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan Alqamah, qul Alqamah, katakan. Lalu ketika Alqamah ingin mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tiba-tiba mulut Alqamah terbata-bata, mata Alqamah terbelalak, seakan-akan Alqamah sedang melihat makhluk yang paling mengerikan, seakan-akan Alqamah sedang melihat makhluk yang paling menyeramkan yang ingin mencabut nyawa Alqamah. Lalu sahabat muslim, pada saat itu Rasulullah heran dan bertanya-tanya, mengapa Alqamah mengalami sakratul maut yang begitu pedih? Mengapa Alqamah mengalami sakratul maut yang begitu menyedihkan? Dosa apakah yang pernah dilakukan Alqamah saat itu di dunia? Ternyata sahabat muslim yang dirahmati Allah, Alqamah durhaka terhadap ibunya, Alqamah durhaka terhadap ayahnya, sehingga inilah pembalasan yang diberikan Allah terhadapnya. Inilah azab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak menghormati, mencintai dan menghargai orang tuanya. Jadi sahabat muslim yang dirahmati Allah, selagi mereka masih di sisi kita,
Selagi mereka masih ada dalam kehidupan kita, cintailah mereka, sayangilah mereka, serta doakanlah mereka. Semoga mereka selalu dalam lindungannya. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta lindungilah mereka dari siksa kubur dan azab api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Hajar, santri dari Pondok Pesantren Rauzatul Ma'arif, Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.